Katakan sisa-sisanya nggak boleh diambil, kita bakal barang-barang. Nah, sekelompok kecil masih ingat sama Allah. Tapi kebanyakan yang besar-besarnya masih tidak ingat. Akan peringatan demi peringatan yang datang bertubi-tubi atas kejauhan kita dari tuntunan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Oleh karena itu, saudara sekalian, dikatakan oleh Syekh di sini bahwasanya di kehidupan dunia ini ada dua timbangan. Timbangan baik dan timbangan jelek. Kalau lebih berat timbangan jelek, ya kan? Otomatis yang banyak akan tersebar adalah kejelekan. Karena mayoritas umumnya orang-orangnya asyik dengan kejelekan. Apabila kelompok yang menegakkan agama dengan secara benar, tuntunan ajaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan secara benar, menurut metode yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam memahami agama Islam ini, dan pelakunya dikatakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Bila lemah ahlus sunnah wal jamaah, otomatis yang akan lebih banyak tersebar ahlul bid'ah. Kalau bid'ah yang lebih banyak tersebar, otomatis yang sunnah akan surut dan tertutup. Manusia akan lebih kenal perkara yang bid'ah daripada yang sunnah. Dan yang bid'ah dikatakan sebagai sebuah sunnah dan diperjuangkan, dipertahankan sampai mati-matian, seakan-akan sebagai sebuah tuntunan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Orang yang melaksanakan sunnah malah diperangi dan dianggap sebagai seorang yang membawa agama baru. Seperti itu. Kemudian sudah sewajibnya bagi kita sebagai seorang muslim untuk saling tolong-menolong dalam menegakkan kebenaran. Innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah saudara. Saudara dalam apa? Dalam hal menopang antara salah satu dengan yang lainnya untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Al-muslim kal bunyan. Orang-orang muslim disebutkan dalam hadis adalah seperti bangunan. Bangunan itu kan saling menopang antara salah satu dengan yang lainnya. Sudah jelas dalam hal yang ma'ruf. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong kalian dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling bertolong-menolong dalam perkara yang maksiat atau permusuhan. Dan perkara yang besar, yang jelek ini adalah perbuatan sihir. Sihir identik dengan atau perdukunan identik dengan sihir jelas. Dan padahal sudah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang pengharaman perbuatan ini, tentang haramnya perbuatan ini. Dan bahkan bukan hanya sekedar haram saja, ada perbuatan-perbuatan haram yang tidak mengeluarkan seorangnya dari Islam. Orang yang berzina, minum khamr, ya kan, ketika melakukan dan terjatuh kepada perbuatan ini, belum keluar pelakunya dari agama Islam. Tapi orang yang mempraktekkan perbuatan sihir, bukan hanya sekedar dosa besar saja, akan tapi mengeluarkan pelakunya dari batas keislaman, dari batas agama Allah, artinya murtad. Dan ini tersebut dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tapi berapa banyak umat Islam yang mau membuka satu ayat penuh, satu lembar, bahkan ayat tentang sihir tersebut dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah. Siapa yang mau mengindahkan dan tahu? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Ya kan? Dan mereka, ya kan, mengikuti, ya kan, apa yang dienggus-engguskan dan dihembuskan para syayatin, ya kan,
terhadap kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan dengan rayuan-rayuannya bahwasanya sihir ini adalah merupakan praktek amal perbuatan yang telah dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Maka dibantah oleh Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu adalah tidak kufur dan tidak mungkin untuk kufur karena dia adalah salah satu nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin akan menyekutukan Allah. Walakinna syayatin kafaru. Akan tapi syaitanlah yang kufur. Yu'allimuna an-nasa as-sihr, yang mengajarkan kepada manusia tentang permasalahan sihir. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan mereka berdua ini tidak mengajarkan tentang permasalahan sihir kepada seorang pun kecuali mereka memberikan peringatan bahwasanya ini adalah fitnah yang akan menyebabkan kalian jatuh kepada Jadi tidak ada orang belajar sihir kecuali dia harus kufur dulu. Tidak ada orang jadi dukun kecuali dia harus kufur dulu dan keluar dari Islam. Ayatnya jelas. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man atakahinan au arrafan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman au kama qala Rasul. Barang siapa datang ke dukun, tukang tenung, juru ramal, tapi dia iseng, cuma iseng aja, nggak yakin tapi iseng, cari-cari, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, salatnya nggak diterima selama 40 tahun. Bagaimana dengan orang-orang yang iseng dengan iklan-iklan SMS perdukunan yang tersebar dalam pertelevisian kita? Apakah mereka tidak mengindahkan peringatan Nabi ini? Datang iseng, SMS kan iseng, ya iseng coba ini, ya kan? Ramalan bintang atau dan lain sebagainya, ya kan? Iseng. Salatnya 40 hari sudah tidak diterima. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa datang ke dukun, tukang tenung, tukang sihir, juru ramal, mempercayai ucapannya, meyakini ucapannya atau membenarkan ucapannya, maka dia telah keluar dari agama yang aku diutus dengannya, kata Rasulullah. Bagaimana dengan kebanyakan orang yang terjatuh, ya kan, dengan kebodohan mereka dan jauhnya mereka dari agama Allah, pergi berbondong-bondong untuk, ya kan, melakukan perbuatan sihir. Dalam hadis lain Nabi bersabda, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang akan menyebabkan kehancuran. Asyirku billah, perbuatan syirik kepada Allah, diantaranya was-sihir, dan praktek sihir, ya kan. Dan Allah turunkan tentang masalah jin, ya kan, satu surat penuh dinamakan sebagai surat al-jin, iya kan. Dan kalau kita mau tahu, yang namanya perkara sihir itu tidak lain atau perdukunan adalah merupakan sebuah tipu daya, kebohongan, iya kan. Karena apa? Seperti tadi dicontohkan oleh Syekh. Pernah kejadian di sini ada apa, semua orang memberikan duitnya, ya kan, 400 juta atau 400 ribu real supaya jadi 1 juta ya kan, jadi 1 juta real. Pegang duit sama dukun, shoot, pergi. Giliran bingung. Nah, kalau dukun ini bisa jadikan 400 jadi 1 juta, kenapa dia nyari duit orang? Kenapa nggak nyulap buat diri sendiri biar punya duit dan jadi orang paling kaya di dunia? Nah, kalau dia mengaku bisa menyembuhkan orang lain, kenapa dia nggak bisa menyembuhkan penyakitnya diri sendiri? Iya. Kalau dia tidak bisa menjauhkan madarat dari dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menjauhkan madarat dari diri orang lain, ya kan? Dan mereka selalu menggunakan perkataan-perkataan yang bersifat umum, ucapan-ucapan yang bersifat umum yang menggiurkan, ya kan? Datang pelanggannya, ya kan, lihat tangan ada apa semua, oh, kamu lagi punya permasalahan berat ini. Iya betul, Pak. Ya memang semua orang punya siapa yang nggak punya permasalahan, ya kan. Kamu sedang cekcok dengan istri kamu. Oh iya Pak, benar, saya sudah, iya kan. Siapa yang tidak pernah punya masalah?
ya kan, dengan istrinya.